Hidup pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia sejatinya merupakan sebuah investasi masa depan. Pendidikan Indonesia tidak akan terlepas dari bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia yang baik adalah hasil dari kualitas pendidikan Indonesia yang baik pula. Ketika kita menelisik bagaimana wajah pendidikan Indonesia saat ini, masih banyak problematika yang perlu kita tuntaskan bersama. Masalah guru, masalah sistem pendidikan, masalah tentang kesenjangan, pemerataan, hingga bagaimana transformasi digital yang terus digebu-gebukan oleh kementerian terkait tentang bagaimana pendidikan ini bisa mentransformasi menjadi suatu hal yang luar biasa, inovasi-inovasi. Tapi pada nyatanya, tidak semua kalangan pendidikan, tidak semua ranah pendidikan mampu untuk menerapkan transformasi tersebut. Kita menelaah bagaimana adanya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru di Indonesia belum terjamin, apalagi dengan adanya RUU Sidiknas yang menghapus tentang bagaimana tunjangan guru tersebut, mengakibatkan bagaimana adanya kekosongan payung hukum yang mengakibatkan hilangnya bagaimana tunjangan yang dibuat untuk pemerintah kepada guru-guru yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja, bagaimana pemerataan pendidikan di Indonesia perlu kita tingkatkan lagi. Dari Sabang sampai Merauke, pendidikan Indonesia masih Jawa sentris, masih berpusat bagaimana pendidikan di Indonesia berpusat pada pengembangan yang ada di Jawa. Tapi nyatanya bagaimana di Papua kita kaitkan dengan yang selalu digebu-gebukan oleh pemerintah, transformasi digital. Transformasi digital, pemerintah ingin bagaimana pendidikan bisa terkait satu dengan yang lainnya melalui jejaring sosial, melalui jejaring internet. Tapi pada nyatanya kualitas pendidikan di Papua, bagaimana infrastruktur, sarana prasarana belum memadai untuk hal tersebut. Jangan jauh-jauh di Papua, di daerah saya, di daerah Lombok, masih banyak sekolah yang tertinggal. Masih banyak sekolah yang menggunakan atapnya dengan seng bolong-bolong, masih banyak sekolah yang hampir rubuh saja masih ada. Bahkan bekas gempa di 2018, sekolahnya belum diperbaiki. Begitulah pendidikan Indonesia. Bagaimana ingin kita menggebu-gebu tentang transformasi digital dibanggakan oleh PBB. Pada nyatanya di Indonesia sendiri belum ada hal tersebut. Perubahan sertifikasi guru yang mengakibatkan kekosongan payung hukum kembali. Hilangnya 8 kompetensi guru juga mengakibatkan bagaimana kompetensi guru selanjutnya, bagaimana kualifikasi guru, bagaimana pendidik kita. Nyatanya pendidik adalah faktor utama dari berlangsungnya pendidikan yang baik. Bagaimana pendidik yang baik akan menghasilkan pendidikan yang baik pula. Tapi pada nyatanya hal tersebut belum terfikirkan secara jauh. Bagaimana hanya kebijakan-kebijakan politik yang secara pragmatis yang ditunjukkan. Niatnya memajukan Indonesia, tapi pada nyatanya belum tentu hal tersebut terjadi. 77 tahun Indonesia merdeka, 13 ganti kurikulum. Tapi nyatanya pendidikan Indonesia belum ada wajah-wajah untuk membaik, pendidikan Indonesia belum ada wajah-wajah untuk adanya namanya pemerataan. Sehingga bagaimana ada namanya pendidikan di Indonesia, itu harus menjadi salah satu faktor utama dalam setiap pembangunan. Di periode lalu, pemerintah menaungkan nawacita, salah satunya adalah pendidikan. Tapi pada nyatanya belum ada hal yang benar-benar terwujud nyata dari cita-cita dari pemerintah Indonesia pada periode lalu. Pada periode ini juga pendidikan menjadi salah satu faktor utama katanya, tapi pada nyatanya hal tersebut tidak terjadi. Inilah yang bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa harus mampu untuk menjadi sebuah agen of change, agen perubahan demi pendidikan di Indonesia. Khususnya kami di kampus pendidikan harus mampu menjadi salah satu faktor utama majunya pendidikan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, kita mampu untuk meningkatkan pendidikan mulai dari diri kita, lingkungan kita untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Pendidikan Indonesia harus mampu untuk bertransformasi menjadi salah satu pendidikan yang terbaik di dunia. Bukan hanya tentang kualitas, tapi juga bagaimana keberlanjutan dari pendidikan itu sendiri. Untuk itu, 3 kata setelah saya, hidup pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.